Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofrian Dimas Andika, NIM 190512140036, kelas Sistem Informasi 2019A. Oke, kali ini saya akan menjelaskan apa sih model infrastruktur jaringan itu. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada 4 agenda yang akan saya jelaskan di pembahasan kali ini. Yang pertama, definisi tentang jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Yang kedua, pembagian jaringan, di mana pembagian jaringan ini berdasarkan cakupannya, aksesnya, dan cara membangunnya. Yang selanjutnya akan membahas tentang topologi jaringan. Ada 4 topologi jaringan yang akan saya bahas, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh. Dan yang keempat, saya akan membahas kembali tentang pembagian jaringan, tapi mengenai penggunaan kabel dan siarannya atau castingnya. Definisi. Jaringan komputer merupakan sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Dan jaringan komputer pula himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau otonom atau mandiri. Dan sistem terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Nah, yang pertama ada PAN. PAN atau Personal Area Network. Nah, pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat, sekitar 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu Personal Area Network atau PAN. Nah, hal yang paling penting bahwa dalam PAN ini kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Selanjutnya LAN atau Local Area Network. Inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, lab komputer, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolahan, dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan LAN. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Selanjutnya yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Contohnya internet yang kita tahu. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nah, di sini ada dua, intranet dan internet. Ini berbeda ya. Jadi intranet itu bisa diakses untuk kalangan internal saja, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Contoh intranet itu biasanya dipakai oleh cuma
Misalkan kalau dipasang sekolah ya hanya di sekolah itu saja. Tapi kalau internet ini internasional ya, sedunia yang menggunakan. Jadi diakses oleh publik. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu sistem peer-to-peer. Artinya, sebuah komputer dihubungkan dengan sebuah komputer lainnya agar saling mengenal SSID atau Service Set Identifier. Selanjutnya ada infrastruktur, yaitu hubungan antar PC yang menggunakan suatu alat yang bernama access point sebagai media penghubung dalam suatu area tertentu atau coverage. Access point dapat dianalogikan dengan hubungan pada jaringan kabel. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu topologi jaringan atau network topology. Yang pertama ada topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Selanjutnya ada topologi star. Pada topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Selanjutnya topologi ring. Pada topologi ring, tiap workstation ataupun server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Bila alamat-alamat yang dimaksud sesuai, maka informasi diterima, dan bila tidak, informasi akan dilewatkan. Selanjutnya, topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan saja. Topologi bus atau bus topologi. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan, dan untuk topologi bus ini kelebihannya yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, dan juga penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Dan topologi bus juga memiliki kekurangan. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang ketiga, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya ada topologi ring atau ring topologi. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang terakhir, biaya instalasi cukup murah. Dan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya ada topologi star atau star topologi. Kelebihannya yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain, dan juga bersifat fleksibel. Tingkat keamanan pada topologi ini bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus, dan juga kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Dan kekurangannya yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah.
Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Dan topologi yang terakhir yaitu topologi mesh atau mesh topology. Kelebihannya yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik dan juga memiliki kekurangan. Yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit. Terus membutuhkan banyak kabel dan juga memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak sekali kabel. Pembahasan selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siarannya atau casting. Yang pertama ada unicast atau satu ke satu. Unicast ini merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya satu titik yang lain. Titik bisa berarti komputer atau peralatan jaringan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada multicast atau satu ke grup. Merupakan jenis paket berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, bukan titik khusus, di mana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik-titik lain di jaringan yang berkepentingan dalam tanda kutip untuk mendengarkannya. Selanjutnya ada broadcast, satu ke semua. Merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Nah, pembagian jaringan selanjutnya yaitu penggunaan kabel. Dalam pembagian jaringan ini ada dua jenis. Yang pertama jaringan berkabel atau wired network, yang kedua jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan berkabel ini merupakan jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengirim paket data. Biasanya kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga, yaitu LAN. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Terus jaringan kabel selanjutnya yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya atau infrared atau juga laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point to point dengan jarak yang sangat dekat. Nah, materi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.